Oke, selamat pagi pemirsa yang ada di Facebook maupun di YouTube ya. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang emosi atau tentang pikiran ya, emosi dan pikiran. Bagaimana sikap kita ketika kita memiliki emosi yang negatif ya, terutama yang negatif ini. Karena kalau positif biasanya kita enjoy ya. Oke, seperti itu ya. Jadi gini ya, kita harus memahami dasar-dasarnya dulu. Jadi dasar-dasar dari penciptaan diri kita itu sebetulnya diri kita tercipta dari banyak unsur ya. Jadi yang membentuk kita, membentuk aku, ini sebetulnya banyak unsur ya. Tetapi dari semua unsur itu terangkum di dalam nama atau di dalam aku. Sehingga kemudian banyak unsur tersebut ketika dipanggil si A, kemudian dia nyaut atau noleh, ibaratnya seperti itu ya. Nah, ketika kita memahami unsur-unsur ini, maka kita akan menyadari atau punya kesadaran bahwa yang dimaksud dengan aku ini bukan satu ya, tetapi sebuah kesatuan. Nah, ini berbeda ya, bukan satu tetapi sebuah kesatuan. Nah, kesatuan itu maksudnya apa? Jadi banyak unsur yang menyatu seperti itu. Nah, di situ terbentuknya manusia atau terbentuknya kita itu ada dua unsur yang paling global. Yang pertama adalah software, yang kedua adalah hardware. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi manusia itu seperti robot atau seperti HP. Ya, HP itu ada software dan hardware-nya ya. Hardware ya. Hardware itu fisiknya, bentuknya. Nah, layarnya bagus dan sebagainya seperti itu. Nah, ibarat seperti manusia ya, ini juga ada hardware-nya, yaitu fisik tubuh. Seperti itu ya. Kulitnya putih, software ya, hardware ya. Orangnya tinggi atau orangnya rendah, rambutnya keriting, ya itu namanya software. Tampilan yang nyata, yang berbentuk seperti itu disebut dengan software ya. Ibarat seperti rumah ya, hardware itu ibarat seperti rumah. Jadi dia adalah sebuah rumah di situ yang akan menampung semuanya ya, baik kesadaran, baik software tersebut, dia akan masuk ke sana. Jadi rumahnya, gudangnya itu adalah hardware-nya atau tubuh ini ya. Tubuh ini adalah pengumpul yang mengumpulkan dari keseluruhan kesatuan tersebut sehingga menyatu menjadi satu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah software ya. Software ini bersifat tidak tampak ya. Jadi tetapi dia dalam bentuk energi atau dalam bentuk yang spiritual, spirit, atau dalam bentuk yang kasat mata seperti itu. Tetapi ini yang mengisi sebetulnya. Jadi software tanpa hardware tidak bisa, hardware tanpa software pun tidak bisa seperti itu. Jadi makhluk spiritual ya, disebut dengan makhluk spiritual sebetulnya, tetapi menempati hardware atau jasad seperti itu. Jadi ada hardware-nya, ada rumahnya, seperti keong itu ya, ada rumahnya. Tapi dia bukan rumah itu gitu loh. Itu ada isinya ya, seperti keong itu ya. Nah, software ini sebetulnya adalah yang menentukan ya, software ya. Nah, kalau kita ibaratkan semuanya itu makhluk ya, hardware juga makhluk, software juga makhluk, maka itu adalah ratusan atau mungkin ribuan atau puluhan makhluk yang kemudian mendiami sebuah hardware yang disebut dengan tubuh ini seperti itu. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Jadi ibarat rumah, Anda itu sering ada tamu di situ. Ada tamu orangnya baik, ada tamu orangnya buruk. Kalau ada orang, ada tamunya itu tamunya yang jahat, kemudian keseluruhan menjadi jahat seperti itu ya. Kalau tamunya baik jadi baik seperti itu ya. Jadi software itu adalah hardware itu adalah rumah, sedangkan software itu ibarat tamu. Nah, ini ya. Kalau kita kemudian mengilustrasikan bahwa software adalah tamu, maka ketika kita memadukan atau kita
menjelaskan versi manusia, tamunya adalah emosi ya. Jadi software itu adalah emosi atau perasaan dan pikiran Anda sendiri ya, terutama emosi. Makanya ketika Anda memiliki emosi, bayangkan saja atau ibaratkan saja Anda itu punya tamu seperti itu. Ya. Maka karena gini, kadangkala emosi itu tidak bisa diciptakan, itu biasanya alami, tiba-tiba seperti itu. Jadi tiba-tiba Anda marah, tiba-tiba Anda sedih, tiba-tiba Anda suka, tiba-tiba Anda merasa kecewa dan sebagainya. Nah, ketika software atau tamu tersebut kita mengilustrasikannya sebagai tamu, maka kita sebagai tuan rumah ya, itu maka kita sambut ya, kita sambut. Maka sikap kita untuk bagaimana untuk bersikap terhadap semua emosi dan perasaan kita adalah kita anggap seperti tamu. Jadi ini tujuannya adalah supaya kita tidak berdebat, kita tidak memiliki konflik dengan semua emosi. Karena gini, yang saya amati, ternyata yang bikin masalah di dalam kehidupan kita atau banyak orang itu ternyata bukan emosi, bukan emosi, bukan sesuatu hal yang negatif sebetulnya. Kita anggap negatif padahal itu tidak negatif. Contohnya marah, orang menganggap marah itu negatif. Sedih dianggap negatif. Kecewa dianggap negatif. Nah, ini sebetulnya kalau saya amati lebih dalam, sebetulnya itu bukan sesuatu hal yang negatif sebetulnya. Menjadi negatif ketika pikiran mencoba untuk menolak tamu-tamu itu, seperti itu ya. Jadi ibaratnya itu Anda punya tamu di dalam rumah, tamunya itu berupa energi marah, berupa energi sedih, berupa energi kecewa, berupa energi cemburu misalkan, atau berupa energi galau misalkan. Kita anggap itu makhluk, kemudian makhluk itu masuk ke dalam diri kita atau menjadi tamu dari diri kita, kemudian kita melawan itu. Nah, pikiran terutama ya, pikiran itu mencoba untuk melawan itu, menolak dari tamu-tamu tersebut. Nah, itulah yang kemudian jadi konflik, menjadi rasa sakit. Seperti itu ya, menjadi rasa sakit. Akhirnya jadi rasa sakit karena ada pertempuran antara emosi atau perasaan Anda dan pikiran Anda. Bertempur di sana, jadilah konflik. Kemudian rasanya celut-celut seperti itu ya, atau rasanya tambah sakit, seperti menderita seperti itu. Nah, itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang peka, orang-orang yang memahami secara betul, secara mendalam. Memahami ketika dia memiliki emosi, dia akan memahami betul kepada dirinya. Dia melihat dirinya sendiri. Oh, emosi ini bergeraknya seperti ini. Kemudian pikiran saya melawan. Ketika semuanya itu dilihat, nanti akan ketahuan akarnya. Maka akan ketahuan akarnya ya, bahwa ternyata memang sebetulnya yang bikin masalah itu adalah pikiran yang melawan emosi atau tamu yang ditolak sebetulnya. Maka saya sarankan di sini, ketika Anda punya tamu seperti marah, sedih, benci, dan sebagainya, baik yang Anda anggap negatif maupun positif, terima. Jadi ibarat tamu tuh Anda terima, Anda persilahkan untuk masuk. Oke, kemarahan monggo, seperti itu ya. Kesedihan ayo monggo, kecewa ayo monggo, sedih ayo monggo, seneng ayo monggo, seperti itu ya. Rasa misalkan rasa cinta gitu ya, ayo monggo, kalau mau masuk silahkan. Tidak menolak, tidak memilih A dan menghindari B, tidak. Ini semuanya tamu, kita persilahkan semua, tidak pandang bulu seperti itu. Nah, kita kemudian menerima itu semua ketika dia datang seperti itu. Tidak mengharapkan kedatangannya ya, saya tidak mengharap kedatangannya, tapi kalau dia datang saya terima apapun yang terjadi seperti itu. Nah, yang kedua adalah penerimaan ketika dia pergi. Ketika ini terutama biasanya kalau emosinya seneng, Anda lagi seneng, kemudian tiba-tiba rasa seneng itu pergi atau tamu itu sedang pergi, kemudian Anda kecewa ya. Nah, itu seharusnya adalah penerimaan juga. Jadi menerima ketika dia datang, tamu tersebut, kemudian ketika tamu tersebut pergi, ya kita terima gitu, kita lepaskan ya. Penerimaan saat dia datang dan penerimaan ketika dia pergi. Jadi datang dan pergi semuanya dipenuhi dengan penerimaan ya.
Kita selalu menerima. Ketika lepas, oke, terima. Dia memang saatnya pergi. Ketika dia datang, oke, terima. Tetapi tidak memilih. Tidak memilih yang menerima A, menghindari B, menolak A, dan menginginkan B. Tidak seperti itu. Kita hanya menerima. Menerima apa yang diberikan oleh semesta, yang berupa tamu-tamu tersebut yang ingin bertamu ke rumah hardware kita, ke rumah diri kita, seperti itu. Kita terima. Ya. Ketika dia kemudian pergi, rasa itu pergi. Ini biasanya yang rasa-rasa yang mungkin menurut Anda positif ya. Rasa senang, bahagia, tiba-tiba kebahagiaan itu lenyap gitu loh. Kadang-kadang kita menarik kembali, seperti tidak rela. Nah, ini maksud saya. Seperti contohnya Anda ketemu sama teman lama, seneng banget. Nah, tiba-tiba teman itu pulang, kemudian Anda merasa kecewa, merasa galau, merasa kosong di situ. Yang tadinya Anda itu merasa punya tamu, yaitu rasa sukacita, tamu tersebut hilang. Bukan tamunya yang hilang ya, tapi perasaan Anda yang tadinya sukacita tiba-tiba menghilang. Nah, ini juga harus diterima ketika dia lepas. Perasaan yang ibarat tamu tadi, ketika dia menghilang atau dia pergi dari diri Anda, ya Anda lepaskan atau Anda terima, seperti itu. Jadi cara untuk mengatasi emosi yang biasanya itu dianggap orang itu ya, Anda terima saat dia datang dan Anda terima ketika saat dia pergi. Oke, itu aja dari saya. Selamat pagi, assalamualaikum.